Berlanjut pembicara yang kedua, yaitu Ibu Teresia. Saya sapa lagi Ibu Teresia. Selamat sore, Bu Teresia. Dengar suara saya? Ya, jelas. Jelas suara saya? Ya. Ya. Sambil Bu Teresia menyiapkan presentasi, saya bacakan profil singkat dulu ya, Bu. Jadi, Bapak Ibu, sahabat Fikti, pembicara kita yang kedua tidak kalah pakarnya dibandingkan pembicara pertama. Beliau ini malang melintang mulai dari tahun 81 ya. 81 saya malah belum mulai kuliah itu. Bu Tresia ini berkarir mulai di bagian kebidanan sampai akhirnya mendalami TCM. Beliau mengambil S1, lalu S2, bahkan sampai mengambil PhD tahun 2017 ya Bu Tresia ya. Ya, S3-nya 2 kali. Berbagai macam organisasi dan juga berpraktek sebagai akunturis sejak tahun 81. Ya, jadi ini jam terbang sudah amat sangat tinggi. Hari ini topik yang dibawakan tentang newborn babies juga ya Bu, integratif itu ya. Oke. Ya. Kepada Bu Teresia, waktu dan tempat dipersilakan Bu. Silakan. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Dr. Natali. Senang ketemu Dr. Anak. Teringat saya dulu kerja di kamar bayi juga. Suaranya cukup jelas ya? Jelas Bu, bagus. Oke. Topik yang diminta oleh panitia adalah integratif care for newborn baby. Kebetulan saya bekerja di kamar bayi 3 tahun dan di kebidanan selama saya jadi bidan 32 tahun. Jadi sejak lulus dari tahun 78 saya tidak pernah berhenti sebagai bidan dan salah satu adalah kampanye ASI. Saya pencinta bayi, sayang ibu, sayang keluarga. Untuk itu waktu diminta untuk materi ini saya siap saja. Kebetulan saya dapat tugas ke Nias dan ke Aceh, ke Medan baru pulang. Sebetulnya saya waktu itu bawa laptop ya, pengen kerja, tetapi sampai di sana saya dapat tugas banyak pasien di sana juga. Jadi sambil bekerja, sambil berkarya, sambil jalan, sambil ziarah. Oke, kita kembali ke topik ini. Yang kasus yang akan saya angkat adalah Hisprung. Jadi foto saya di Nias, kasus Hisprung adalah di mana usus bayi tidak bekerja dengan normal sehingga dia tidak bisa meko. Meko adalah kotoran yang pertama bayi dibuang yang warna hitam itu. Kalau kami dulu di kamar bayi, setiap bayi baru lahir di boxnya itu di tempat tidurnya kita beli tanda belum meko, belum miksi. Ada 2 tanda di tempat tidurnya. Sehingga setiap bidan yang merawat bayi ini harus mengangkat. Kalau sudah kencing, tanda miksi diangkat. Sudah meko, tanda diangkat. Untuklah akan ketahuan apakah si bayi sudah miko atau miksi. Lanjut. Biasanya kalau sudah 24 jam tidak buang besar itu sudah curiga ya. Dikatakan ususnya tidak bekerja ya. Gerakan yang menegangkan, kemudian untuk menenangkan pergerakan kotoran ini mekonium ini akan keluar, ada prestasi usus. Ketika ada masalah dalam ususnya atau dekat daerah rektum, bayi ini tidak bisa meko dalam waktu 24 jam. Lanjut. Kemudian itu bisa bayi karena menderita bawahan ya. Kemudian ada yang mengatakan dia dari keturunan keluarga yang kurang sehat ya, ada Down syndrome dan segala macam. Kasus ini jarang terjadi, hanya 1 dalam 5.000 kasus. Kalau pengalaman saya setiap tahun ada 1. Jadi kalau di rumah sakit dulu saya kerja itu sebulan 400, 200 sampai 300 ibu, lebih kurang sebulan kami ada 3.600. Itu bisa terjadi 1 kasus. Lanjut. Gejalanya apa saja? Gejala adalah perut kembung, sembelit, kemudian muntah, diare, menolak minum, ASI atau PASI, kondisi memberat, pertumbuhan jangan terlalu cepat, tidak buang air besar dalam waktu 48 jam setelah lahir. Ya biasanya 24 jam masih ditunggu.
Kemudian biasanya kalau sudah berat dia akan muntah, warnanya agak kecoklatan, kemudian perutnya kembung sekali, kemudian bayinya akan rewel. Lanjut. Gejala lainnya bayi Hirschsprung ini bisa mengalami diare, bisa menjadi enterokolitis atau adanya infeksi pada usus mengancam jiwa. Untuk itulah kalau kasus yang sudah dicurai itu fungsi observasi ketat, suhunya juga cairannya. Ada beberapa anak yang baru menunjukkan gejala Hirschsprung ketika sudah bertambah besar. Jadi mungkin waktu bayi nggak masalah, setelah makin besar kok susah banget besar. Dan diperiksa ternyata anak ini mengandung Hirschsprung. Tanda-tanda meliputi perutnya membengkak dan kembung, sembelit yang semakin buruk, perut penuh dengan gas, pertumbuhan tertunda atau berat badannya juga terganggu tidak naik. Kelelahan, kemudian tinjanya sulit keluar dan mengalami malnutrition. Lanjut. Apa sih penyebab Hirschsprung? Penyebabnya normalnya selama bayi berkembang di dalam kandungan, sel-sel saraf itu berbentuk. Sel itu termasuk pada sistem pencernaan, terbentuk mulai dari kerongkongan osofagus mengarah ke perut sehingga berakhir di anus. Seorang bayi umumnya akan memiliki sekitar 500 juta jenis sel saraf yang terbentuk dari kerongkongan hingga ke anus. Lanjut. Pertumbuhan sel-sel saraf bayi dengan Hirschsprung berhenti di bagian ujung besar atau tempat sebelum rektum dan anus. Ya, tadi di gambar pertama saya ada gambarnya. Ya. Inilah mengapa bayi baru lahir itu memiliki penyakit Hirschsprung biasanya tidak dapat buang air besar setelah kelahiran. Pada beberapa bayi lainnya, sel-sel saraf ini juga bisa hilang atau berhenti tumbuh dan di bagian sistem pencernaan manapun. Terhentinya pertumbuhan sel-sel saraf ini tersebut membuat feses yang seharusnya bisa keluar tidak bisa keluar. Lanjut. Penyebab genetik, ya, menurut penelitian rumah sakit Boston Children's Hospital, menyebab tidak berkembangnya sel-sel ganglion pada bayi dengan Hirschsprung atau dibiasakan juga pakai Hirschsprung lebih gampang, belum diketahui secara pasti. Namun penyebab Hirschsprung atau Hirschsprung diduga karena adanya faktor genetik dan kemudian itu ada orang tuanya kepada anak atau ada riwayat keluarga kakaknya pernah mengalami. Saya pernah mengutip kasus anak pertama Hirschsprung, anak kedua juga Hirschsprung. Itu ada juga kasus begitu. Jadi jika ada salah satu orang tuanya mengalami kondisi Hirschsprung atau Hirschsprung, peluang bayi yang lahir dengan kelainan yang sama tersebut tentu akan lebih tinggi. Ya, waktu saya di rumah sakit saya pertama kali kerja itu memang orang tuanya ada, lalu anak 1, 2, 3 itu kena juga. Contohnya bila ada salah satu anak di suatu keluarga yang memiliki kondisi demikian, saudara kandungnya memiliki masalah, kemungkinan 3-20% untuk mengalami kondisi yang sama. Lanjut. Next. Ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko bayi terkena Hirschsprung ketika ada saudara kandung yang mengalami Hirschsprung. Peluang ia untuk memiliki kondisi ini akan lebih besar. Selain itu biasanya lebih mudah umum terjadi pada bayi laki-laki. Ya, kenapa laki-laki itu sepertinya sudah kuadratnya ya. Nah, dibandingkan bayi perempuan. Kondisi ini juga terjadi dengan kelainan yang muncul sejak lahir seperti Down syndrome atau penyakit jantung peninggal. Bisa dikatakan bahwa bayi yang lahir cacat lebih rentan mengalami Hirschsprung. Bagaimana cara mendiagnosis kondisi ini? Secara kedokteran biasanya dokter akan menanyakan mengenai frekuensi serta kebiasaan buang air besar pada anak dan bayi. Kalau kami dulu di kandang bayi, itulah kewajiban bidan harus periksa apakah 24 jam pertama bayi sudah meko atau mixi. Nah, tanda itu kertasnya akan diambil, ada karton yang kami tulis akan diambil. Setiap pagi bidan itu punya kewajiban periksa bayi dari atas ke bawah, physical assessment, sebelum dokter datang. Jadi sebelum dokter datang, bidannya sudah tahu kondisi bayi. Jadi kalau kami punya 80 bayi, si bidan keliling tuh ya sambil melihat mekonya ada tidak. Salah satu dan beberapa tes juga dapat disarankan dokter untuk mendiagnosis penyakit Hirschsprung seperti pemeriksaan Ronsen perut menggunakan pewarna jas kontras. Lanjut. Bila dipakai zat barium akan mengisi dan melapisi lapisan khusus sehingga
menghasilkan sekuen jelas daripada usus besarnya rektum. Pemeriksaan Ronsen ini membantu membedakan bagian kontras di antara usus normal, usus yang tanpa saraf yang mengalami pembengkakan akibat hisprum. Jadi sarafnya tidak bekerja, ya. Mengontrol otot-otot di sekitar rektum. Kalau kami kebidanan, setiap bayi lahir harus periksa anus. Jadi kalau di anus ada lubang, kadang-kadang ada nggak tembus, ya. Nah, apakah anusnya itu bereaksi tidak? Kita bisa lihat termometer kita, si anusnya bergerak tidak. Nah, itu untuk dokter yang anak atau bedah anak biasanya dipasang balon, ya, semacam kateter kecil dipasang di rektumnya. Dengan kondisi normal, otot-otot ini di sekitar rektum seharusnya mengendor saat dilakukan tindakan tes ini. Jika yang terjadi justru adalah sebabnya tandanya ada mengalami hisprum. Lanjut. Pertama, bagian usus besar yang abnormal diangkat, ya. Kalau tindakan operasi tergantung seberapa panjangnya, ya. Kali dipoto nanti ketahuan apakah hisprumnya berapa panjang, terlalu jauh dari rektum atau sedikit. Kalau terlalu jauh, ya akan dibikin kolostomi, ya. Dioperasi sementara, terusnya dibuat lubang di perut stoma ini. Hal ini akan memungkinkan bagian bawah usus itu sembuh dulu, pulih, nanti akan disambung lagi. Biasanya 6 bulan kemudian dilihat kalau baik semua akan disambung kembali. Jadi operasinya bertahap. Nah, bagian usus yang normal kemudian dihubungkan dengan usus yang guna menutupin stoma itu. Ya, jadi dipotong yang kurang bagus itu, yang tidak bersaraf dibuang. Kemudian nanti setelah ini akan disambung kembali. Jadi ususnya dikeluarkan, yang rusak itu dipotong. Ya, prosedur ostomi itu untuk menangani hisprum meliputi sebagai berikut. Ini pekerjaan dokter bedah anak. Iliostomi, dokter mengangkat seluruh usus besar dan menyambungkan usus kecil kepada stoma. Feses keluar dari tubuh melalui stoma, ada kantong, ya. Ada kantong yang di samping perutnya situ, ya. Nah, itu biasanya perawatan khusus, keluarganya mesti diajarin. Kolostomi, dokter membiarkan bagian usus besar tetap utuh dan menyambungkan pada stoma. Feses keluar dari tubuh mulai ujung usus besar. Jadi tergantung, ya. Ini semua tergantung bagian mana dan berapa panjangnya yang tidak berfungsi sarafnya. Setelah operasi osteotomi dilakukan, kebanyakan anak dapat buang air besar secara normal. Meski begitu, ada beberapa anak mengalami diare pada awalnya. Lanjut. Gangguan pencernaan, gangguan ketidaknyamanan usus ini dari sudut pandang TCM. Saya sebagai bidan kebetulan beruntung. Setelah lulus bidan 1978, ikatan dinas selesai, kami punya wajib ikatan dinas. Tahun 1981 saya belajar akupuntur. Kemudian saya lanjut dengan herbal di pendidikan IKNI Jakarta. Apa itu obstruksi usus? Obstruksi usus adalah ciri kondisi medis. Bagaimana TCM melihat obstruksi usus? Pandangan TCM dengan kedokteran berbeda. TCM melihat kepada penyebabnya kondisi sindrom yang muncul. Mengartikan obstruksi usus melalui lensa aliran tenaga atau energi yang terganggu, khususnya di saluran pencernaan. Bagi teman-teman yang belajar TCM, pada materi ini pasti lebih mudah ikutin. Kalau bukan orang TCM, kayak bingung, ya, pakai tenaga, energi, darah. Lanjut. Berdasarkan penanganannya, ada formula obat. Formula dikatakan itu pertama, menghangatkan dan membersihkan, formula melembabkan usus. Melancarkan usus, formula menyegarkan darah dan menghalau staksi darah. Dalam pengertian Chinese medicine ada sumbatan. Sumbatan itu karena stagnasi. Sumbatan apa? Kotorannya. Kenapa kotoran itu sumbat? Apakah karena lembab panas atau ada faktor dingin yang berlebihan, ya? Formula yang menghangatkan, membersihkan obstruksi usus dapat diobati dengan formula ini jika disebabkan oleh akumulasi suhu yang dingin. Ya, kalau bayi itu kedinginan atau dari kandungan dia sudah kedinginan, itu bisa ditambah dengan kondisi berlebihan sehingga memerlukan pengobatan. Next. Kemudian salah satu formulanya adalah SAN-UPG1 dengan buah puring atau puding atau proton. Bahasa latinnya ada Cordianum vegetatum, adalah tanaman hias pekarangan berbentuk peru dengan bentuk dan warna daun yang sangat variasi dan banyak jenisnya. Itu adalah bahan baku utamanya. Dikenalkan kepada orang Eropa oleh Georg Eberhard Rumpus
Nama lain adalah Rushful, itu nama daun itu. Semua formula yang menghangatkan dan membersihkan direkomendasikan untuk obstruksi usus. Jadi kalau dia ada sifat dingin harus dihangatkan, kalau dia ada kotoran dibersihkan. Jadi penguat yang itu tergantung. Kalau dingin dihangatkan, hangat didinginkan, sumbatan dibersihkan. Ya, ramuan obat yang dipakai adalah buah puring yang tadi saya sudah sebut, Sanwu Pei Jiwan. Bahan bakunya adalah paitotan, wen pitang dengan menyiapkan herbal, ya, TCM, Zihuzi, ya, tak huang untuk obstruksi usus. Di bawah ini ada beberapa ramuan TCM digunakan untuk mengatasi obstruksi usus disusun berdasarkan kategori ramuan, tergantung sindromnya yang muncul. Lanjut. Next. TCM menggunakan formula dan ramuan khusus untuk mengatasi penyebab obstruksi usus. Ketika ada defisiensi ada kekurangan Qi dan dingin terjadi, ada faktor dingin di dalam tubuh yang bersangkutan, formula seperti Sanwu Pei Jiwan dan Wen Pitang digunakan untuk efek pemanasan dan pembersihannya. Untuk kondisi panas di usus besar, masa renwang disarankan untuk melembabkan usus dan memperlancarkan buang air besar. Lanjut. Dalam kasus transaksi darah, Tangkui Saoyaosan bermanfaat untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menghilangkan hambatan yang disebabkan oleh darah stagnasi. Ada sumbatan yang stagnasi, ya, tidak lancar. Macetnya itu dilancarkan. Huang Long Tang efektif dalam sesuai dengan membutuhkan tindakan pembersihan dan pemberian nutrisi. Lanjut. Pingwisan sangat ideal untuk mengatasi kelembapan yang mempengaruhi limpa dan perut. Karena organ limpa adalah organ yang pertama kali menyumbang nutrisi. Ya, kalau bayi baru lahir adalah ASI, itu akan mempengaruhi ke dalam perutnya juga. Formula ini dipilih berdasarkan diagnosa TCM yang komprehensif dengan fokus pada pengobatan obstruksi usus secara holistik. Lanjut. Cara tradisional akupresur. Kalau kita masih ingat ya, dulu ada dukun beranak, mereka dengan cara urut-urut, ya, itu tradisional ya. Tapi sekarang pijat bayi sudah banyak dikembangkan. Waktu saya kuliah di China itu diberi kesempatan belajar Qina anak-anak. Kami dibiayain belajar 2 minggu dan Qina anak-anak ini sangat bagus. Di sana bayi yang baru lahir sampai umur 12 tahun hampir tidak pernah diberi tindakan kimia, antibiotik segala macam, kecuali memang sangat diperlukan. Jadi mereka menggunakan Qina. Kami dan teman-teman di Jakarta dan Indonesia sudah beberapa orang dikirim ke sana. Salah satu teman kami yang sudah punya adalah Dr. Jaya. Jadi kalau ingin tahu pijat bayi, itu Dr. Jaya sudah mengarang buku. Itu sama-sama profesornya Huang yang mengajar kami. Nah, kalau kita melakukan pijit bayi, siapkanlah minyak baby atau krem yang untuk badan, memberi posisi yang nyaman, suhu ruangan, jangan pakai AC yang dingin itu membawa bayi terlalu dingin. Ya. Menghangatkan kedua tangan kita, kalau pakaian kita gosok-gosok supaya hangat, lalu kita gosok daerah perut. Memberikan pijatan pada perut bayinya tepat pada bagian bawah pusar, ya. Itu ada titik-titik akupuntur yang untuk melancarkan kotoran. Ada yang pakai kode I love you. Jadi sisi kirinya kita tulis 1 ya, dan turun ke bawah. Kemudian kita usapnya ke arah kanan, bentuk U naik ke atas, ya. Kemudian bentuk U atas ke bawah, ya. Jadi I love you. Kalau yang belajar laktasi biasanya diajarkan. Dr. Natalia, saya rasa konsultan laktasi sama kali gurunya ya, Dr. Tami ya. Saya juga konsultan laktasi. Nah, memberikan pijatan pada perutnya, kemudian bagian bawah perut. Lalu ukur sejauh 3 jari, bukan jari ibu ya, jarinya si bayi ya di bawah pusarnya. Pijatlah dengan lembut dan perlahan. Pastikanlah bayi tidak sedang dalam merasa kesakitan dan berada dalam kondisi nyaman. Bisa juga membuka musik yang lagunya lembut sehingga bayi tenang mendengar lagu itu ketika ibu melakukannya. Biasanya bidan yang sudah belajar pijit bayi akan ajarkan ibu, ibunya akan belajar dari tutor bidannya yang sudah tahu. Lanjut. Salah satu cara mengatasi bayi yang susah bayar adalah mencukupi kebutuhan cairan. Ya, jadi kalau bayi lahir, kita tidak kasih apa-apa. Untuk itulah rawa gabuh atau ASI eksklusif.
Karena ASI itulah salah satu ada pelancar kotoran juga. Jadi ibu-ibu banyak tidak tahu, sehingga bayi lahir dikasih susu kaleng, dikasih air putih, dikasih macam-macam. Dan bentuknya kesehatan juga. Kadang-kadang juga tidak sabar, tidak mengikuti pendidikan tentang ASI, mereka terlalu cepat sekali memberi PASI. Untuk itulah pasal seperti ini, kalau ada bidan ya dimanapun Anda bekerja, ingatlah bayi itu punya usus tidak sama dengan usus sapi. Jangan dikasih susu sapi, dia anak manusia. Ya, berilah ASI karena ASI adalah makanan nutrisi terbaik yang Tuhan berikan sempurna. Untuk itu anak bayi orang jangan cepat-cepat dikasih susu botol ya. Itu susu binatang ya, kesian. Bisa juga dengan cara memberikan air putih. Itu kalau sangat terpaksa sekali, misalnya ada suhunya meningkat. Apabila usianya kalau menginjak 6 bulan, bayinya akan gede, dia butuh cairan, itu biasa dokter anak pertimbangkan, ya tambahan cairan. Kemudian waktu 6 bulan, bayi sudah boleh makan makanan tambahan, ditambahkan sayur-sayur, itu mudah pencernakan. Lanjut. Memandikan bayi, ini tradisional sekali. Biasanya orang-orang kampung biasa memandikan bayi dengan air hangat. Agar tubuhnya lebih rileks, dampaknya saluran pencernaan akan lebih mudah dalam mengeluarkan kotoran dari dalam tubuh. Ya, ibarat kayak sauna, tapi di bayi kecil suhunya, air hangatnya hati-hati ya, nggak boleh terlalu panas juga. Kemudian sembari memandikannya, ibu bisa berikan pijetan. Jadi ibunya diajarkan cara pijit bayi ya. Nah, pijit bayi itu hendaknya diajarin saat ibu hamil. Waktu kami di rumah sakit, kami punya program senam hamil, di dalamnya ada 8 mata pelajaran, salah satu adalah perawatan bayi, termasuk pijit bayi. Lanjut. Nah, kita tahu bagi mereka belajar akupuntur, semua tahu ya, ini ada titik rennya, kemudian ada titik lambungnya, ya semua dari kaki ke atas. Ya, titik tuk di belakang. Nah, titik tangan, kita tahu di tangan ada titik paru-paru, ada titik usus besar, titik selaput jantung, kemudian titik jantung, kemudian titik usus besar dari jempol antara jari-jari, dari tunjuk tangan ya. Ini yang kelihatan di sini ini ya. Nah, ini itu usus besar. Kalau di kaki ada meridian lambung, meridian kandung kemih, kemudian ada meridian kandung empedu, organ yang lain ada meridian ginjal, lever, dan limpa atau pankreas. Lanjut. Nah, ini tadi katakan buah ini daunnya macam-macam ya, banyak sekali jenis, saya cuma contoh satu ya. Nah, fungsinya apa? Dia mengurangi penumpukan, memecahkan kekerasan, mengubah dahak. Dahak itu ada suatu lendir, itu bisa mensumbat di usus ya. Kemudian dipakai untuk akumulasi stagnasi. Makanan skroful itu adalah kesumbatan, kemudian menil adalah jenis-jenis warna dahak ya. Semakin kuning semakin kotor. Kalau kita kedokteran bilang infeksi, kalau penggorengan itu dahak yang sangat panas. Kalau buah ini diongseng sampai gosong untuk meringankan gangguan disentri. Lanjut. Nah, ini titik-titik akupuntur yang bisa dipakai. ST1 adalah titik lambung 1, ada di pipi persis di bawah mata. Kemudian dia adalah titik istimewa ya, pertemuan antara meridian lambung dan meridian yang ciao dan meridian istimewa Ren CV. ST2 adalah sepai, itu persis di mata bawah mata ini ada lekukan ya. Itu titiknya adalah tidak boleh dimuksa. Sepai ada 4, putih ada apa itu putih. Jadi disebut juga 4 putih. Kontraindikasi di moksa adalah suatu jerutu, itu nggak boleh ya. Nah, pada dukan foramen ini infraorbital atau cun di bawah pupil. Jadi kalau mata kita diam aja di tengah-tengah, persis satu cun di bawahnya. Kemudian ST23 Cai atau Tai dia akan melancarkan dan istilahnya tak itu lancar dan besar ya, melancarkan kotoran, konstipasi yang sifatnya panas tinggi. Lokasi 2 cun lateral dari Syawan. Jadi kalau kita di Syawan ini turun lagi 2 cun ya, dan bergeser 2 cun ke pinggir. Nah, Syawan itu adalah titik CV 13-10 dan 2 cun di atas umbilical. Jadi pusernya kemudian ditarik 2 cun dulu, kemudian geser ke kanan ya atau ke kiri. ST25 ada tensu atau tensu, tiang pintu gerbang surga, 2 cun lateral dari umbilicalis. Jadi kita ambil dulu patokan umbilicalis, kemudian kita geser 2 cunnya ke kanan atau ke kiri, itu mendapatkan titik ini. Ya. Nanti saya akan jelaskan dalam pengalaman saya
tidak semua titik ini saya ambil. Ketika saya menjadi seorang bidan, saya sering memakai titik ini, ya, titik ini. Walaupun di teori tidak mengatakan untuk lancarkan BAB, ketika saya sebagai bidan periksa bayi itu belum mekonium, saya otomatis melakukan pijat, karena pijat ini tidak bahaya, intervensi yang tidak bahaya, dan bukan obat, tidak mempengaruhi organ apapun, dan biasanya dia akan segera menjadi miko. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kalau mengalami susah buang air besar, cobalah dulu di kloset itu langsung pergi titik ini, ST2, ya. Kalau WC-nya nggak ada orang ya, soalnya itu langsung reaksi. Jadi untuk orang tua, titik ini sangat baik sekali untuk mereka yang susah ke belakang, ya. Di saat duduk di kloset, titik ini ditekan, ya. Kemudian lanjut kasus ini, saya masuk ke kasus. Kasus seorang bayi lahir udah 3 hari 72 jam, ya. Itu dikonsulkan ke saya, bayi lahir pada 15 Agustus 2023, jam 8 pagi, anak pertama alteram, sesio atas indikasi partus lama, lebih 24 jam, karena ibunya tenaga lemah, karena HB-nya ibu juga rendah. Pembukaan mulut rahim itu hanya 4 cm, tidak maju-maju. Kalau dihitung 4 cm, normal itu kalau kalikan 2 cm 1 jam, 6 jam, walaupun dikasih 2 jam, sekarang sudah enggak ya, dengan tunggu lama-lama. Itu harusnya 6 jam kemudian ibunya harus melahirkan. Nah, kalau sampai 24 jam nggak lahir, kan terlalu lama kasihan bayinya. Lah, akhirnya diseksio lah, atas indikasi ibunya sudah lelah, waktu sama. Berat badan bayinya 2.600, panjang 48, NA-nya 89. Ini nilai agar itu kalau di kebidanan dihitung. Saat bayi lahir itu bagaimana spontan nafasnya, ya refleksnya, warna. Ini nafasnya dia nggak segera nangis, kemudian rangsang nangis, warnanya masih biru, itu angka 9. Jadi kelamin laki-laki, anus ada, bayi dalam kondisi suhu tubuh normal. Kemudian tanggal berikutnya 16 Agustus pukul 9, berarti bayi ini sudah 24 jam. Gangguan pencernaan 24 jam pertama tidak mekonium. Kalau 24 jam tidak meko, perawat atau bidan dan dokter anak sudah mulai waspada, ya. Nah, disarankan ASI eksklusif. Umumnya ibu yang sesio ini takut sakit, takut miring, tidak mau langsung netein. Sebetulnya di luar negeri, semua ibu yang sesio setelah keluar dari kamar operasi, kan biusnya tidak seluruh badan, hanya separuh badan. Ketika ibu sudah bisa miring, ibunya dikasih nyusuin ke bayinya, bola bayinya, ya. Dan sering terjadi adalah begitu bayi keluar dari kamar operasi, langsung dipisahkan dari ibunya. Nah, ini saya sebagai konsultan laktasi saya ingatkan kepada bidan-bidan petugas kamar bayi, janganlah pisahkan bayi. Betapa bayinya kaget, ibarat dia nyasar hutan. Di manakah ibuku? Sering bayi menangis tak berhenti-berhenti. Dipanggillah saya tanya, ibu, jam berapa ibu ketemu bayi? Ada yang bilang 24 jam, ada yang 28 jam. Hanya saya bilang, andaikan ibu ya nyasar satu tempat, 48 tidak ketemu siapa-siapa, bagaimana perasaan ibu? Itulah emosi bayi, hidup ketakutan di dalam kamar bayi, lalu dicepokin susu kaleng, susu botol, ya. Bayi penuh dengan ketakutan, di situ sering bayi menangis, dikiranya bayi lapar, dicepokin lagi susu kaleng, tambah lagi sampai bayinya muntah. Tolonglah teman-teman saya sebagai bidan perawat di kamar bayi, hendaknya Anda bertanggung jawab kepada kehidupan bayi yang tidak bersalah ini. Mereka masih polos, masih kecil, hanya tergantung kepada siapa yang merawat, kepada ibu-ibu yang melahirkan, ibu-ibu yang muda. Marilah belajar manfaat ASI, ikut penyuluhan, edukasi, persiapan melahirkan, sehingga ibu punya gambaran apa yang dibutuhkan seorang bayi. ASI eksklusif adalah yang sangat baik untuk mencegah risiko-risiko pada bayi dan mencegah risiko kepada ibu. Ya, ibu akan terjadi perdarahan kalau rambat menyusui, karena dengan menyusui rahimnya akan berkontraksi. Dan ASI eksklusif ini sangat baik untuk bayi sendiri, untuk perkembangannya, daya tahan tubuh. Dan bayi tidak butuh banyak. Kolesterol pertama dibutuhkan adalah 30 cc untuk 24 jam. Jadi kira-kira hanya sekitar 1,5 cc. Jadi janganlah kasih bayi susu botol langsung 40, 50 cc, ya. Langsung dikasih banyak-banyak. Belum lagi kalau ada yang nakal, ya. Ada beberapa petugas rumah sakit yang saya pernah lihat, satu botol itu dikongsi berapa bayi. Betapa tidak etisnya. Saya berani bicara karena itu dalam lapangan terjadi demikian. Lanjut. Karena asinya ibunya masih sedikit, karena ibu anemi, kolesterolnya tidak seperti ibu yang langsung keluar, ya. Akhirnya dia meminta susu kalengnya, tambahan susu basi. Atas izin dokter hanya boleh antara 5 sampai 10 cc aja, tidak boleh banyak. Apalagi bayi ini belum iko, ya. Dikasih sedikit saja. Lanjut. Karena bayi punya
kecukupan tubuhnya, dia tidak akan apa-apa walaupun tidak minum susu kaleng. Kita sering melihat gempa bumi ya, di mana bayi itu tidak apa-apa ya, kecuali dengan kepalanya kebentur ya, meninggal. Tapi kalau bayi dalam kondisi tidak terbentur kepala, dia 3 hari tidak makan, dia tidak akan apa-apa. Tubuhnya punya cadangan cukup. Tanggal 17 adalah 48 jam, tahu masih baik, tidak panas, tidak muntah, dari keluar, tegur baik, BAB, BAK-nya sudah ada 5 kali, ASI belum keluar banyak, ibu sudah belajar duduk. Lalu ibu mulai rajin menyusui, namun dia khawatir, bayinya belum mekonium. Dan saran dokter pada jam 10 pagi, berarti ini sudah lebih dari 48 jam, akan dilakukan ronsen perut ya dengan jak kontras. Hasilnya ada bagian dekat rektum, khusus tanpa saraf, mengalami pembekakan akibat hisprum hanya sedikit sekali, setengah senti, ya itu mempengaruhi juga. Nasihat dokter Ana observasi ketat lagi karena si bayinya pada dasarnya masih baik. Nah, disiapkan operasi untuk besoknya. Lanjut. Kondisi baik pada tanggal 18, berarti lahir tanggal 15, 16, 17, 18. Ini sudah mau 72 jam ya, jam 8 pagi. Kau baik, tidak panas, tidak muntah, tak kembung, daya istrinya masih kuat, tubur baik, BAK 6 kali, ASI sudah ada cukup banyak, ibu sudah belajar jalan dan rajin menyusui karena bayi ini perlu observasi ketat. Dia tidak kita orang gabung, tapi di kamar bayi untuk observasi karena khawatir terjadi apa-apa. Ya, dokter ibunya khawatir belum mekonium dan saran dokter spesialis anak jam 10 itu akan dilakukan operasi. Dikonsulkan ke dokter bedah anak ya dari bawah rektum karena sumbatannya bukan bisa sekali, hanya sedikit. Jadi operasinya mungkin ditarik ke bawah, yaitu tindakan kedokteran. Tidak operasi melalui perut ya. Nah, keluarga sudah dikasih tahu, disiapkan mentalnya. Sejak hari kedua sudah dikasih kabar bahwa kemungkinan akan terjadi. Jadi keluarga sudah mulai berdoa karena dia Katolik, dia sudah novena, mohon kuasa Tuhan terjadilah sesuatu kepada bayi ini. Lanjut. Pada tanggal 18 jam 8.30 pagi berarti sudah 72 jam setengah ya. Berarti sudah lewat 3 hari tambah setengah jam. Keluarga telepon saya untuk minta nasihat karena saya sudah tidak di rumah sakit. Ketika akupuntur manakah yang bisa melancarkan mekonium? Yang telepon adalah seorang bidan, alumni St. Carolus yang kemudian kakak kelas saya. Dia akhirnya menjadi murid saya, belajar akupuntur di Lembaga Pendidikan Kesehatan Internasional ini lulusan tahun 2015. Saya katakan, pijilah titik itu yang saya tadi bilang ST2 itu. Karena kondisi baik dari riwayat ini, ibu anemia, ibu sering minum air kelapa. Tolong perhatikan ibu-ibu yang hamil, teman-teman ya, penasihat praktik kesehatan, ibu itu tidak dianjurkan minum air kelapa setiap hari, ya. Seminggu 3 kali sudah kebanyakan. Kenapa? Air kelapa itu sifatnya dingin. Apalagi ibunya anemia, lidah bayi agak pucat, basah, serabut tipis, atau lidahnya juga agak tebal, menunjukkan cik bayi kurang dan ada sifat dingin. Karena ibu ini terlalu banyak minum air kelapa dan 7 bulan selama hamil, ibu ini anemi, darahnya juga kurang. Kondisi lambung bayi dingin, kurang kuat, limpa pun kurang kuat, paru-paru juga tenaga kurang, usus besar pun terpengaruh karena secara akupuntur limpa lambung, paru-paru, usus besar. Lanjut. Diagnosis secara TCM gangguan pencernaan usus, letak darah meridian lambung, penyebab aliran energi yang terganggu, khususnya di saluran pencernaan dan meridian lambung ke meridian usus besar. Rencana terapi, kuatkan meridian lambung, akupresur ST2 SEPAI dengan akupresur tonifikasi searah jarum jam selama 5-10 menit. Nah, di Indonesia kita tidak bisa kolaborasi memberi obat. Orang-orang di sini, orang Indonesia, dokter-dokter Indonesia banyak tidak percaya dengan TCM. Saya sebagai petugas kesehatan saya tahu, ya. Tetapi di luar negeri mereka boleh kolaborasi sehingga bisa kasih herbal. Karena ini dia di rumah sakit dan saya bukan petugas di rumah sakit, saya hanya kasih nasihat pijit saja. Nah, untuk kuatkan organ limpa dan paru-paru bayi, lanjutkan ASI full. Tolong tidak ditambah susu kaleng dan toh ibunya sudah ada ASI, ya, dan tidak kasih air lagi. Ibu makan makanan bergizi. Saya sarankan minum sup-sup ya, ekstra telur, ayam kampung, kadu-kadu ikan, daun katuk. Daun katuk ini sifatnya dingin, maka dia perlu tambah jahe karena ibunya sendiri sudah dingin ya. Kasih kurma orang Tionghoa angco, ya biasanya satu orang tuh boleh 3-4 biji, gantung besar kecilnya. Goji berry adalah suatu buah dan itu baik juga untuk kuatin ginjal,
hati dan untuk menambah tenaga ibu itu ibunya minum ya supaya nanti bayinya dapat ASI ibunya yang memberinya. Kemudian sayur-sayuran kita pakai sayur yang mengandung folic acid. Minyak wijen juga ada folic acidnya. Ibu harus stok semua es yang dingin dan instan. Untuk menghangatkan tubuh bayi dijemur. Matahari sangat baik. Sering kita tidak jemur termasuk orang tua ya. Jemurlah, matahari gratis, tidak usah bayar. Terapi yang sangat baik untuk mengembalikan yang tubuh. Kita lihat waktu COVID ya, dianjurkan jemur. Lanjut. Kemudian untuk menghangatkan tubuh bayi dijemur ya jam 8 pagi 30 9.30 tindakan segera lakukan akupresur pada titik yang saya katakan tadi 10 menit. Evaluasi yang telepon itu kan sekitar jam 8.30 ya, jam 9-an. Lalu jam 9.45 bayi bisa mekonium banyak. Saya diteleponi oleh bidan itu, namanya Bidan Wijayanti. Tresia, karena saya adik kelasnya, walaupun saya gurunya, dia bilang, Tresia, puji Tuhan, bayinya sudah mekonium banyak, pekat, dan tidak kembung, bayinya tidak muntah, dietnya bagus ke ibu, bayi menangis baik, ya bukan naik kesakitan, tegurnya baik, tidak panas, berat badan, memang hari pertama, kedua, ketiga biasanya turun sedikit, itu wajar saja. Nah, ST2 ini namanya 4 putih, pada lekukan foramen. Jadi kalau saya buka kacamata, kita buka mata kita, di sini ada lubang, di situlah bawahnya ya, ada lubang situ. Ditekan. Jadi Bapak Ibu teman-teman kalau susah mengalami BAB, saat dulu di kloset ya ditekan dah. Jangan di jalan, nanti tiba perutnya mules ya. Ini harus ditekan saat kita posisi sudah di WC karena langsung bekerja. Kemudian titik-titik yang tadi di atas sudah saya sebutkan itu saya sama sekali tidak pakai. Saya selalu pakai titik ini sejak saya jadi bidan dan selalu berhasil untuk yang bukan hisprung yang berat ya, yang mengalami hambatan buang air besar, boleh katakan hisprung yang sangat ringan lah, yang sangat kecil. Asinya banyak, ibu sudah koreksi gizinya, kemudian hari ke-5 bayi dan ibu sudah ke rumah dan kondisi sehat, kontrol setiap minggu, kemudian sebulan sampai 6 bulan, si bayi ini berat badan sudah naik dan tidak ada keluhan masalah buang air besar. Lanjut. Mestinya ada lidah ya, hilang ya. Saya ada lidah bayi. Pengkajian ibunya secara TCM secara lengkap ya. Wawancara tubuh, makanan, minuman, pola. Jadi ilmu TCM ini harus holistik ya. Pemeriksaan lidah ibu saat hamil, kemudian secara teliti untuk melihat apakah dia anemi. Biasanya 3 bulan pertama, kalau dia anemi diulang lagi. Waktu kehamilan 28 minggu dicek lagi, 32 minggu, 36 minggu. Kalau memang dia anemi harus ditambah folic acid. Folic acid itu bisa di makanan, ada di brokoli, ada di minyak wijen, ada di buah-buah yang warna kuning, sayur-sayur hijau. Sulfaferosus adalah zat besi. Zat besi bisa diganti hati ayam, ikan, telur ya. Kemudian sayur-sayur warna hijau. Di kolaborasi kita mengenai semua yang bersifat alamiah. Hidup alamiah sehingga hidup berkualitas, optimal dan mandiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya ada foto saya ya, kok hilang. Mungkin waktu rekam. Demikianlah sharing saya sebagai bidan, juga sebagai praktisi yang pernah bekerja di kebidanan selama 32 tahun. Sudah saatnya kita kolaborasi. Ya, kalau bayinya tidak dikasih obat, ibunya dikasih herbal, ya tidak masalah. Dan di luar negeri, Trina bayi sudah dikembangkan begitu pesat sehingga mereka tidak memberi kimia kepada bayi. Nah, ibunya kalau yang kurang folic acid, makanlah biji-bijian yang banyak mengandung folic acid, ya, zat besi dari sayur-sayuran, semua alamiah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang tidak susah, saya akan menjawab. Kalau tidak, nanti Dr. Natalia yang jawab. Terima kasih.